Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hati kami pada hari ini siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami agar kami bisa fokus pada pemberitaan firman Tuhan, dan kami bisa bersama-sama mau bertekad dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang dipersiapkan sungguh bisa menjadi berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kita masih kembali bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kebaktian doa malam kita. Tema yang diberikan kepada saya adalah hidup kita di tangan Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Berbahagialah setiap kita yang masih memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, dan terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 9 ini, secara sepintas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si pengkhotbah ini merasakan betapa suramnya ketika dia mengungkapkan apa yang dia lihat dan apa yang dia teliti di bawah kolong langit ini. Kondisi hidup orang di dunia ini menyedihkan. Apa saja yang dikerjakan seolah tidak ada gunanya, seolah tidak ada manfaatnya. Engkau berbuat benar, apa gunanya? Engkau berbuat baik, apa gunanya? Engkau berusaha hidup bersih dan bermoral, apa gunanya? Bahkan engkau berbakti dan beribadah dengan taat, mempersembahkan korban buat Tuhan kepada Tuhan, apa gunanya? Dari apa yang pengkhotbah amati Bapak Ibu Saudara, secara fenomena, orang benar atau orang fasik tidak ada bedanya. Orang baik atau orang jahat tidak ada bedanya. Orang saleh atau orang najis tidak ada bedanya. Orang beribadah maupun orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak ada bedanya. Orang yang tidak percaya Tuhan ada yang miskin, tetapi orang yang percaya Tuhan pun bisa miskin. Orang yang tidak percaya Tuhan ada yang kena kanker, tetapi orang yang percaya Tuhan pun bisa kena kanker. Orang yang tidak percaya Tuhan ada yang meninggal secara mendadak, tetapi orang percaya Tuhan pun bisa mengalami hal yang sama, bukan? Bapak Ibu Saudara, secara fenomena, rumah orang yang cinta Tuhan bisa terbakar habis sama seperti orang lain. Orang yang cinta Tuhan hidupnya juga bisa menderita
walaupun seumur hidup bekerja keras. Orang yang jujur dan saleh bisa sulit mendapatkan pekerjaan. Ada yang terus berdoa tanpa henti di hadapan Tuhan, tapi tidak mendapat jawaban sesuai dengan yang diinginkan oleh hatinya. Nasib semua orang sama. Semua pada akhirnya akan mati. Hidup di dunia ini sia-sia. Ujungnya kematian. Yang pasti adalah kematian itu. Mungkin kita jadi bertanya, Bapak Ibu Saudara, untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya melayani, memberikan persembahan kepada Tuhan kalau ternyata hidup dari orang-orang percaya Tuhan dan hidup orang yang tidak percaya Tuhan sama saja? Ada sebuah penggalan quotes Mahatma Gandhi yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah sangat familiar mendengarnya. Hiduplah seakan-akan kamu mati besok. Hiduplah seakan-akan kamu mati besok. Bapak Ibu Saudara, mungkin penggalan quotes ini juga lahir dari penilaian Mahatma Gandhi yang melihat ya hidup ini sama aja, apapun yang diperbuat ujung-ujungnya bakalan mati, seperti itu. Dan mungkin quotes ini menjadi dasar bagi kebanyakan orang berpikir, oke, kalau memang hidup kita ujung-ujungnya hanya ada kematian, maka aku akan bersenang-senang hari ini karena mungkin besok akan mati. Bapak Ibu Saudara, di sini pengkhotbah mendorong kita, pembacanya, untuk punya sudut pandang yang berpusat kepada Tuhan. Untuk punya sudut pandang yang berpusat kepada Tuhan. Lebih dari sekedar merasa jadi korban frustrasi dan fokus pada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kenapa kita harus punya sudut pandang yang berpusat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa harus seperti itu? Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena hidup kita ada di tangan Allah. Seperti apa yang dicatat di dalam ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, hidup kita sebagai orang-orang percaya ada di tangan Tuhan. Kata tangan Tuhan adalah konsep yang sangat penting di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tangan Tuhan adalah tangan yang berkuasa mengontrol segala sesuatu. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang memimpin kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan itu bukan hanya berkuasa untuk mengontrol dan memerintah kita, tetapi juga tangan Tuhan itu adalah tangan yang penuh kasih, yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kehidupan yang membingungkan ini, apalagi di masa pandemi yang menyusahkan seperti hari-hari ini, hal yang perlu kita sadari dan selalu kita ingat adalah ada Tuhan yang memberikan kita anugerah untuk hidup. Ada Tuhan yang memberikan kita anugerah untuk hidup. Hidup adalah anugerah, Bapak Ibu Saudara. Hidup adalah pemberian Allah. Hidup yang adalah anugerah pemberian Allah ini bukan diberikan hanya untuk sekedar kita lewati saja atau kita jalani begitu saja, tetapi untuk dinikmati, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, di tangan Tuhan ada anugerah untuk menikmati hidup dalam sukacita. Di tangan Tuhan ada anugerah untuk menikmati hidup dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang membedakan hidup kita sebagai orang-orang Kristen bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, atau bukan juga ditentukan dari seberapa banyak yang masih tersisa dari segala yang kita miliki, dari segala yang sudah kita pakai dalam hidup ini. Yang membedakan kita dengan orang-orang di dunia dalam menjalani hidup ini adalah, Bapak Ibu Saudara, ada tidaknya sukacita dan rasa cukup atas segala anugerah yang sudah Tuhan berikan itu kepada kita. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita bisa menikmati anugerah yang sudah Tuhan berikan itu dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, ada dua bahaya yang harus kita hindari berkenaan dengan hal ini. Bahaya yang pertama adalah
konsep hidup yang super spiritual. Apa maksudnya? Itu adalah sikap di mana kita tidak mau menikmati segala hal baik dari Tuhan karena menganggap semua yang ada di dunia ini harus ditolak. Bahaya yang kedua adalah yang harus juga kita hindari, Bapak Ibu Saudara, menjadikan semua hal baik dari Tuhan yang Tuhan berikan itu sebagai tujuan hidup yang paling utama. Artinya kita mengejar harta dan kuasa lebih dari segalanya. Bapak Ibu Saudara, dua ekstrim ini harus kita waspadai dan harus kita hindari. Pengkhotbah mengatakan, nikmatilah dengan sukaria semua berkat yang Tuhan karuniakan kepadamu. Di ayat 7 sampai 9. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaian dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah mengatakan kita boleh kok menikmati hidup. Nikmati saja hidup yang adalah pemberian Tuhan itu dengan cara yang benar tentunya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian lain dalam Alkitab, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang kelima, di sana Paulus menegur ada sekelompok orang yang super spiritual begitu Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Timotius 4 ini, Paulus menegur sekelompok orang yang super spiritual yang melarang orang untuk menikah dan berhubungan seks dengan pasangannya Bapak Saudara ya, dan juga melarang untuk orang makan makanan tertentu. Paulus mengatakan semua yang diciptakan Allah itu adalah baik dan boleh dinikmati. Tidak ada satupun yang haram kalau kita menikmatinya dengan cara yang benar dan dengan ucapan syukur. Pada zaman itu Bapak Ibu Saudara ada sekelompok orang yang mengajarkan berbagai larangan seolah-olah hidup menderita itu artinya hidup menjadi lebih rohani. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan agar jangan melihat dan menganggap pemberian Allah yang baik itu sebagai sesuatu yang jahat. Jadi jangan kita melihat pemberian Allah yang baik itu sebagai sesuatu yang jahat. Hal-hal baik memang diberikan Allah kepada kita supaya kita bisa menikmatinya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita menikmatinya bukan demi kenikmatan itu sendiri, melainkan kita menikmatinya dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, tujuan hidup kita ya bukan untuk mengejar kenikmatan dunia itu, tetapi kalau Tuhan beranugerah memberikan hal itu kepada kita, ya kita patut bersyukur, kita patut menerimanya, menikmatinya dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan ada anugerah untuk menikmati hidup dalam pengharapan. Jadi ada harapan di tengah kepastian tentang kematian. Ada harapan di tengah kepastian tentang kematian. Pengkhotbah 9 ayat 4 mengatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa siapa yang termasuk orang hidup masih punya harapan. Kehidupan
dianggap lebih baik daripada kematian. Karena di dalam kehidupan masih ada harapan. Harapan itu tidak akan kita temukan di dalam kematian, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah mati ya sudah mati gitu ya. Bapak Ibu Saudara, di sini pengkhotbah membandingkan antara anjing hidup dengan singa mati. Ia mengatakan lebih baik anjing hidup daripada singa yang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anjing yang dimaksudkan di sini adalah anjing kurus dan hina. Sedangkan singa itu dilihat sebagai predator yang kuat. Pengkhotbah ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya singa yang hebat tapi mati. Lebih baik anjing yang kurus dan hina tetapi hidup. Disitulah keindahannya Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan juga agar ya kita jangan menghina orang lain yang lebih rendah daripada kita. Kita juga diingatkan bahwa ya tidak perlu malu kalau tidak punya barang atau materi sebanyak orang lain. Selama Tuhan memberi kita hidup, pasti ada pengharapan. Pasti ada kesempatan. Dan hidup itu adalah hidup yang berarti. Kita juga diingatkan agar ya tidak perlu takut kalau harta kita akan berkurang. Atau bahkan sampai hilang lenyap dan kita tidak punya apa-apa lagi. Karena kita bisa memulai lagi dari awal. Karena selama kita masih hidup, sekali lagi, masih ada pengharapan. Mungkin hari-hari ini banyak dari kita yang mengalami kebangkrutan atau mengalami penurunan pemasukan, penurunan income. Tetapi ketika kita masih hidup Bapak Ibu Saudara, masih ada pengharapan. Masih bisa memulai lagi, memperbaharui usaha yang sudah Tuhan percayakan itu. Selama kita masih hidup, masih ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara, yang celaka dan kasihan adalah orang yang masih hidup, tapi menjalani hidupnya dengan tanpa pengharapan. Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan ada anugerah untuk menikmati hidup dalam pengharapan. Meskipun ada kehidupan, ada harapan, tapi mungkin kita bertanya lebih lagi, harapan untuk apa? Sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, pengharapan ultima kita adalah pengharapan tentang hidup kekal bersama Bapa di surga. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan 17-18 berbunyi demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita akan hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan ultima kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus, adalah pengharapan tentang kehidupan kekal yang sudah pasti, yang sudah dijamin menjadi milik kita yang percaya itu. Pengharapan kekal bahwa kita memiliki kehidupan kekal nanti pada waktunya bersama dengan Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Benar, memang nasib semua orang sama. Semua orang sama-sama akan mati secara jasmani. Kita semua akan mati. Semua orang tanpa terkecuali akan mengalami kematian. Entah itu dia laki-laki, dia perempuan, dia kaya, miskin, atau yang lain sebagainya. Semuanya akan mengalami hal yang sama. Tubuh jasmani kita memang akan mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam Kristus ada jaminan hidup kekal bersama Bapa di surga. Hidup kekal itulah yang akan kita nikmati selamanya. Selamanya Bapak Ibu Saudara di dalam kekekalan yang tiada henti. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidupku dan hidupmu ada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan ada anugerah untuk menikmati hidup dalam sukacita.
Di tangan Tuhan ada anugerah untuk menikmati hidup dalam pengharapan kepada kekekalan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan setiap kita. Terus ingat bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan di tangan Tuhan ada anugerah untuk menikmati sukacita. Di tangan Tuhan ada anugerah untuk menikmati hidup dalam pengharapan kepada kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah menyapa setiap kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus mengingatkan kami mengenai hal ini, bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Oleh karena itu, ketika kami hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau, kami akan merasakan bahwa di tangan Tuhan, kami bisa menikmati hidup dengan sukacita. Dan di tangan Tuhan, kami bisa menikmati hidup dalam pengharapan pada kekekalan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kami bisa menjadi orang-orang yang terus sadar dan terus ingat bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Dan kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri doa malam ini. Dengan bersama-sama kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, ibadah doa malam kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.